Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu trigonometri. Namun sebelum lebih jauh membahas tentang trigonometri, ada baiknya kita pelajari dulu materi pengantarnya, yaitu sudut dan kuadran. Kenapa? Karena trigonometri itu sendiri merupakan ilmu pengukuran tentang sudut. Kalau di kehidupan nyata, bisa kita gunakan contoh seperti yang ada di layar berikut. Ada gambar seorang laki-laki tengah menatap pohon besar, dan juga di sebelahnya ada gambar gedung dengan keterangan sudut elevasi dan sudut depresi. Trigonometri itu sendiri merupakan konsep yang biasanya digunakan untuk mengukur ketinggian objek. Nah, dalam hal ini misalkan pohon besar, gedung-gedung pencakar langit, misalkan kemudian tiang. Nah, kita bisa gunakan konsep trigonometri ini untuk menghitung tingginya. Kemudian di disiplin ilmu yang lain, misalkan geografi, astronomi, misalkan menghitung jarak antar bintang, bisa kita lakukan dengan konsep trigonometri tanpa harus pergi keluar angkasa terlebih dahulu. Nah, sudut elevasi itu sendiri adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Jadi saat kita berada di titik A, kita melihat ke atas yang ada di titik B, itu mata kita membentuk sudut yang disebut sebagai sudut elevasi. Nah, kemudian kalau sudut depresi itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan pandangan mata pengamat ke arah bawah. Saat kita menunduk ke arah bawah, maka terbentuklah sudut depresi. Nah, kita akan lebih jauh membahas tentang sudut setelah ini. Sejak zaman kuno, langit selalu memberikan pertanyaan kepada umat manusia, bagaimana pergerakan dari bintang, planet, matahari, dan juga bulan. Nah, ternyata dulu bangsa Yunani dan India menggunakan konsep trigonometri untuk memecahkan pertanyaan tersebut, sehingga akhirnya orang-orang terdahulu bisa mengetahui posisi suatu planet di waktu tertentu. Nah, trigonometri sendiri banyak berbicara tentang sudut. Sudut merupakan perputaran atau rotasi sinar garis dengan titik pangkal sebagai titik pusat putaran. Di sini ada dua gambar. Yang pertama menunjukkan sudut positif, yang kedua adalah sudut negatif. Mungkin di kelas sebelumnya kamu hanya belajar tentang sudut yang positif. Nah, sekarang diperkenalkanlah sudut yang negatif itu seperti apa. Kalau sudut positif, dia arah putarnya berlawanan arah jarum jam, seperti pada gambar yang A. Misalkan sisi awalnya yang ini ya, yang bawah, kemudian berputar berlawanan arah jarum jam, itu tanda sudutnya positif. Tapi kalau negatif, dilihat di sini arah panahnya dia yang B berlawanan atau searah. Ini searah jarum jam ya. Nah, kalau perputarannya searah jarum jam, maka itu namanya sudut negatif. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada dua satuan yang digunakan dalam pengukuran sudut, yaitu derajat dan radian. Nah, kalau di kelas sebelumnya pasti hanya mengenal derajat. Nah, sekarang kita belajar apa sih itu radian. Nah, yang pertama satuan derajat dulu ya. Pada sebuah lingkaran didefinisikan seperti berikut. Satu putaran berapa derajat? 360 derajat kan? Nah, sekarang kalau kita pengen tahu satu derajat itu berapa putaran, berarti kedua ruasnya kita bagi dengan 360. 360 bagi 360 kan 1 derajat tuh. Berarti 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. 1/360 per artinya bagi. Jadi kalau 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa contoh. Selain 1 derajat, ada 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat berarti berapa putaran tuh? 1/4 putaran. Dapatnya dari mana 1/4? Dapatnya dari 90 per 360 gitu. Jadi kalau disederhanakan hasilnya 1/4. Kemudian di sini ada 180. Kalau ditanya berapa putaran, berarti 180 per 360. Kalau kamu sederhanakan jadinya 1/2 putaran gitu. Nah, pertanyaan dari saya adalah kalau 120 derajat itu berapa putaran? Jadi dijawab di kolom komentar ya. Yang kedua adalah satuan radian. Satuan radian didefinisikan sebagai besar sudut pusat yang panjang busurnya sama dengan jari-jari.
untuk menemukan hubungan radian dan derajat, kita bisa pakai konsep perbandingan sudut pusat dengan panjang busur. Nah, jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Ada sudut pusat tadi, artinya sudut pusat itu adalah sudut yang terbentuk di antara dua jari-jari seperti ini yang warna merah. Jadi di antara garis merah ini ada sudut yang dinamakan sudut pusat. Yang biru itu ada tulisan R, itu adalah panjang busur, ditulis R atau jari-jari, sama dengan jari-jarinya ya. Nah, tadi kita bisa pakai konsep perbandingan sudut pusat dengan panjang busur. Sudut pusat adalah tadi besarnya 1 radian ya. Nah, sudut satu putaran itu 360 derajat kan. Kalau panjang busurnya adalah yang R per keliling lingkaran. Ingat dulu di SD ya, kalau keliling lingkaran besarnya adalah 2πr. Jadi nulisnya seperti ini. 1 rad per 360 derajat sama dengan R per 2πr. Karena atas bawah sama-sama ada R, kita bagi ya, jadi kan R bagi R kan 1. Kalau udah kita tinggal kali silang, diperolehlah 2π radian sama dengan 360 derajat. Oh, ternyata satu putaran itu besarnya sama dengan 2π radian. Nah, kalau kita mau cari tahu 1π radian itu berapa, nah kita tinggal bagi kedua ruas dengan 2. Jadi 2 bagi 2 kan 1. 1π radian itu tulisannya pi rad gitu aja, nggak apa-apa. 360 dibagi 2 adalah 180 derajat, atau nulisnya dibalik seperti ini juga boleh. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih cara tahu 1 derajat itu berapa pi radian? Nah, jadi kan kalau 1 derajat kita tinggal bagi kedua ruas, 180 derajat dibagi 180 kan 1 tuh, 1 derajat. Berarti yang sebelah kan, yang pi radian juga harus dibagi 180 derajat. Jadi nulisnya seperti ini. 1 derajat sama dengan pi rad per 180 derajat. Atau kalau yang diperlukan 1 radian, itu nulisnya 1 radian adalah 180 derajat per pi, gitu nulisnya ya. Nah, ini mohon dicatat atau diingat baik-baik ya. Jadi kita sudah tahu mengubah dari derajat ke radian atau mengubah radian ke derajat tuh caranya kayak apa. Nah, di sini ada contoh, misalkan kita mau tahu 60 derajat tuh berapa radian sih gitu kan. Kalau 1 derajatnya itu adalah pi rad per 180, berarti kalau 60 derajat berapa? Berarti tinggal kayak gini aja caranya. 60 derajat dikali pi radian per 180 derajat. Jadi hasilnya adalah 60 derajat pi radian per 180 derajat. Ini kan bisa disederhanakan nih. Yang 60 sama 180, kedua-duanya bisa kita bagi dengan 60. 60 bagi 60 kan 1. 180 bagi 60 3. Jadi dapatlah hasilnya 1/3 pi radian. Gampang kan? Jadi kalau nyari dari derajat ke radian tuh tinggal dikali pi radian per 180 derajat, gitu caranya. Nah, sekarang gimana kalau kebalikannya kayak gini? Kalau diminta mengubah 3/4 pi radian ke derajat gimana? Nah, lihat di sini ya. Di contoh yang di atas, berapa radian, 1 radian berapa derajat gitu. Caranya gini. Karena 1 pi radian tuh 180 derajat, diingat ya. Kalau 2 pi rad kan 360, berarti kalau 1 pi rad aja berarti 180 derajat, berarti separuh dari 360 kan. Berarti kalau 3/4 pi rad itu tinggal dikali dengan 180 derajat gitu. 3/4 dikali 180 itu, ini kan bisa dibagi nih, 180 dibagi 4 berapa? 45. 45 dikali 3 ya, 180 bagi 4, 45 dikali 3, hasilnya adalah 135 derajat. Nah, pertanyaan dari sekarang, coba ubah 75 derajat ke radian dan ubah 2/9 pi radian ke satuan derajat ya, tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang istilah kuadran. Kuadran ini adalah posisi sudut di bidang koordinat. Jadi dalam suatu bidang koordinat itu kan terbagi jadi 4 bagian kayak gini. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, tentu beda-beda posisi, beda pula sudutnya, dan juga
sumbu X-nya ada yang negatif, ada yang positif. Ini mohon diperhatikan banget karena soal-soal trigonometri ini perlu sekali ketelitian dari kita melihat tanda posisi sudutnya itu di mana. Misalkan kalau di kuadran 1 X maupun Y-nya kan positif semua nih. Nah, tapi kalau di kuadran 2 yang positif tuh hanya Y, kemudian yang X-nya itu negatif. Nah, nanti kan beda penulisannya. Dari kuadran 1 itu mulainya dari 0 sampai 90 ya. Kayak misalkan 30 derajat, 45 itu ada di kuadran 1. Kalau kuadran 2 itu rentang dari 90 sampai 180. Kuadran 3 dari 180 sampai 270 dan yang terakhir kuadran 4 270 sampai 360 derajat. Nah, ini mohon jangan sampai terbalik karena soal-soal setelah ini banyak meminta kita untuk perlu hati-hati dan teliti tentang letak kuadran ini sendiri ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dulu. Kita sudah belajar tentang apa itu sudut, apa itu kuadran. Nah, setelah ini kita akan pelajari lebih jauh tentang trigonometri ya, yaitu kita akan mempelajari perbandingan unsur segitiga yang melibatkan sisi maupun besar sudutnya. Mohon dipikirkan ya dan dicatat poin pentingnya. Dan jawaban-jawaban tadi mohon diketik dengan caranya di komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.